Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan pertama kali ini, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Fauzan Arif. Kalian bisa memanggil saya Pak Fauzan begitu saja. Kita nanti bersama-sama selama 1 semester ke depan kurang lebih akan belajar bersama-sama sejarah Indonesia. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana kabar kalian? Harapan saya kalian tetap sehat, tetap bisa beraktivitas seperti biasa, dan tentunya bisa belajar semaksimal mungkin. Nah, ada beberapa hal terlebih dahulu yang ingin saya sampaikan sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Yang pertama terkait dengan protokol kesehatan. Jadi karena kalian sekarang itu belajar secara daring, harapan saya kalian tetap mampu menjaga protokol kesehatan sehingga kesehatan kalian bisa terjamin dan tentu saja kalian bisa belajar dengan maksimal nantinya. Yang kedua, karena pembelajaran kita nanti secara daring, maka kalian untuk pembelajaran sejarah Indonesia ini akan saya sediakan pembelajaran di platform Google Classroom, di mana untuk penjelasan berkaitan materi akan saya buatkan video seperti halnya saat ini. Jadi harapan saya nanti setelah kalian menonton penjelasan ini, nanti kalian lalu melanjutkan aktivitas di LMS yaitu Google Classroom. Baik, tidak usah berlama-lama, materi kita di pertemuan pertama kali ini adalah kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, selama 1 semester ke depan kita akan belajar sejarah Indonesia dengan 3 bab. Bab yang pertama itu berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, nanti ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kedatangan Jepang di Indonesia. Yang kedua, organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Yang ketiga, perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, nanti di bab 2 kita juga akan belajar tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi proses kemerdekaan Indonesia itu pasca menyerahnya Jepang kepada sekutu. Terus yang bab ketiga ada revolusi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti di bab ketiga itu akan membahas mengenai bagaimana proses kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah kita raih dari keinginan Belanda yang ingin kembali ke sini. Nah, itu gambaran singkat kegiatan kita selama 1 semester ke depan. Hari ini kita akan membahas mengenai kedatangan Jepang di Indonesia. Bagaimana sih proses Jepang itu datang ke Indonesia? Terus ketika datang ke Indonesia nanti bagaimana kira-kira tanggapannya para pemimpin bangsa kita terhadap kedatangan Jepang itu sendiri, dan nanti bagaimana Jepang menancapkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan pemerintahan sipil maupun militer di Indonesia. Itu yang akan coba kita bahas hari ini. Nah, yang pertama terkait dengan peta kedatangan Jepang ke Indonesia tahun 1941 sampai tahun 1942. Nah, di sini ada peta yang sudah diterangkan jelas di sini berkaitan dengan area yang dikuasai pasukan Jepang sejak 8 Desember 1941. Nah, bagaimana prosesnya Jepang datang ke Indonesia pada waktu itu? Yang pertama Jepang mencoba terlebih dahulu mencari jalan dulu
Jadi kan ada tembok penghalang. Coba diruntuhkan dulu oleh Jepang. Apa sih tembok penghalang itu? Tembok penghalangnya adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Nah, nanti sebelum memasuki wilayah Asia Tenggara atau wilayah Asia pada umumnya, Jepang terlebih dahulu melakukan serangan di wilayah Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Jadi serangan itu sifatnya mendadak, dan sebenarnya peristiwa itu juga menjadi salah satu peristiwa yang sangat ikonik dalam jalannya Perang Dunia Kedua nantinya. Nah, selanjutnya setelah serangan di Pearl Harbor itu, Amerika Serikat mengalami kerugian yang sangat luar biasa besar, sehingga pada tanggal 8 Desember 1941 Amerika Serikat itu menyatakan perang kepada Jepang. Jadi pernyataan perang itulah yang nanti pada akhirnya memicu terjadinya Perang Asia Timur Raya, atau yang lebih populer disebut sebagai Perang Pasifik. Nah, setelah selesai menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor secara mendadak, tiba-tiba dan mengejutkan, Jepang langsung mencoba untuk bergerak dan menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara khususnya. Pada tanggal 8 Desember 1941 pasca Amerika Serikat menyatakan perang kepada Jepang, tanggal 10 Desembernya Jepang langsung berusaha untuk memasuki Filipina dan berhasil menguasainya. Jadi sangat cepat sekali ya prosesnya. Setelah tanggal 10, tanggal 16 Desember mereka bergerak lagi, lalu menguasai Burma atau yang saat ini kita kenal sebagai Myanmar, dan pada akhirnya di tanggal 11 Januari 1942 berhasil mendarat di Indonesia. Pendaratannya pertama kali ada di Tarakan, tepatnya di Pulau Kalimantan. Setelah itu mereka menyebar di banyak tempat seperti yang bisa kalian amati di peta yang sudah saya tampakkan di video kali ini. Jadi mereka menyebar, menyerang Belanda di sana sini, yang pada akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda itu menyatakan menyerah tanpa syarat di Kalijati. Jadi menyerahkan kekuasaannya kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada waktu itu. Nah, pasca penyerangan itu dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati tersebut pada tanggal 9 Maret 1942 wilayah Indonesia yang merupakan bekas dari wilayah jajahan Hindia Belanda secara resmi berada di bawah kekuasaan Jepang. Jadi bisa kita lihat prosesnya itu cepat sekali. Dari penyerangan ke Pearl Harbor tanggal 7 Desember ke tanggal 11 Desember mereka sudah bisa menguasai Indonesia. Bahkan di situ ada Inggris, Belanda, semuanya dibabat habis. Semuanya bisa dikalahkan oleh Jepang dengan waktu yang begitu singkatnya. Jadi itu proses masuknya Jepang ke Indonesia. Bisa kalian bayangkan ya, bangsa Asia yang selama ini dianggap sebagai bangsa kecil, ya notabene kita itu bangsa nomor sekian lah, karena di Eropa itu ada perspektif yang mengatakan bahwa bangsa terbaik itu memang bangsa Eropa begitu. Tiba-tiba kok bisa mengalahkan Belanda dan Inggris khususnya di wilayah jajahan ini ya, dengan begitu cepatnya. Mungkin tidak ada yang mengira, tapi itu faktanya. Jepang itu memang bangsa yang luar biasa. Nah, itu
proses kedatangan Jepang ke Indonesia sampai pada akhirnya mereka bisa menguasai Indonesia. Nah, ini selanjutnya. Sebenarnya kalau kita berpikir sekarang, apa sih pentingnya Jepang itu menguasai Indonesia? Itu apa pentingnya? Nah, ini coba kita lihat sekarang, coba kalian fokuskan pandangan ke layar HP maupun laptop kalian. Kaitannya dengan tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Ada 3 tujuan utama yang sebenarnya bisa kita pahami bersama dan bisa kita ambil hikmahnya bahwa Indonesia itu kaya sekali sebenarnya, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tujuan Jepang apa sih ke Indonesia? Yang pertama, Indonesia dijadikan sebagai sumber bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya sumber daya alam di Indonesia itu sangat luar biasa, terutama minyak dan ya bahan-bahan mentah untuk kepentingan industri itu luar biasa banyaknya. Makanya Jepang ke sini untuk mencari bahan mentah. Bahan mentah untuk apa? Ya untuk industri mereka, terutama industri militernya. Coba sekarang kalian amati motor di rumah kalian. Coba dilihat. Dari spion sampai ke ban, kira-kira bahan apa yang ada yang tidak ada di Indonesia? Karet kita punya. Apalagi coba besi kita punya pabrik untuk logam, yaitu Krakatau Steel yang luar biasa. Apalagi coba bahan bakarnya kita punya, jadi sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Nah, nanti itu yang mungkin sampai sekarang masih menjadi rebutan dari bangsa-bangsa asing, dari bangsa-bangsa di luar Indonesia yang notabene mereka melirik, oh ternyata bahan mentah di Indonesia itu lumayan. Sayangnya ini yang saya sayangkan sampai sekarang, kita sebagai sebuah bangsa belum bisa mengelola sumber daya alam itu. Di Bojonegoro saja kita punya sumber daya minyak yang sangat melimpah, tapi apa akhirnya? Kita lihat orang Bojonegoro itu bahkan hanya bekerja sebagai pekerja kasar di sini. Di Exxon Mobil coba kita lihat, di wilayah Cepu, di wilayah daerah sekitaran Kalitidu situ, atau di wilayah sekitaran kota, kita kan tahu sumur-sumur minyak itu ya. Itu bahan mentah yang luar biasa, bahan bakar juga. Tapi coba lihat pekerjanya, pekerja asingnya rata-rata menduduki jabatan yang tinggi, namun pekerja-pekerja yang ya seperti orang asli Bojonegoro bahkan tidak difasilitasi, ataupun ketika difasilitasi menjadi pekerja, mereka lebih menjadi pekerja kasar. Dan itu menurut kita yang memang mohon maaf, untuk sumber daya manusianya yang secara skill belum terlalu tinggi, itu sudah suatu prestasi yang luar biasa. Coba kalian, ada tetangga kalian yang bertanya, anakmu kerjanya nok ndi? Jawabannya, anakku kerja nok Pertamina. Wah, luar biasa. Piye iso carane kerja di sana? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita pahami bersama. Ini berkaitan dengan nanti Indonesia dijadikan untuk mendapatkan tenaga buruh dengan upah yang murah. Bayangkan, ketika mereka harus memberi upah ke tenaga-tenaga asing, misalkan ke tenaganya orang Jepang atau orang Eropa, biaya yang harus mereka keluarkan atau kos yang harus mereka keluarkan itu lebih banyak. Dengan skill yang mereka miliki, otomatis ya sangat bisa dipahami bahwa mereka harus mendapatkan gaji yang tinggi. Bahkan mereka itu gajinya bisa 10 sampai 15 atau bahkan ratusan juta per bulan. Sementara saat ini saja, kita tidak usah terlalu jauh dulu masa Jepang. Saat ini saja
ketika kita mendapatkan gaji setara UMP, mohon maaf, ini bukan berarti saya meremehkan atau bagaimana, tapi pada akhirnya kita sudah merasa cukup. Saya sudah dapat gaji sekian juta, 5 juta, 4 juta, itu sudah cukup. Padahal dengan gaya hidup sekarang, dengan harga bahan pokok sekarang, saya merasa itu sudah sangat mepet sekali ya, artinya sudah sangat mepet sekali. Bahkan kita tidak usah mengarah ke Pertamina dan lain sebagainya. Saking sulitnya mencari lapangan kerja, saya sering menemui bahwasanya di counter-counter HP, di warnet dan lain sebagainya, bahkan gaji mereka itu atau penghasilan mereka itu 800.000 per bulan, bahkan kurang dari itu. Bisa bayangkan bagaimana pada akhirnya mereka harus hidup. Jadi tenaga buruh di Indonesia itu upahnya sangat murah sekali. Yang ketiga, ini berkaitan dengan Indonesia dijadikan sebagai pasar hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia itu berada di posisi yang lumayan tinggi berkaitan dengan jumlah penduduk. Seingat saya nomor 3 atau nomor 4 setelah Cina dan India. Jadi penduduk kita itu luar biasa banyaknya, dan yang menjadi menarik adalah jiwa konsumtif kita itu juga tinggi. Kalau kita bicara masa Jepang, mungkin industrinya tidak terlalu signifikan ya pada waktu itu. Tapi kalau kita bicara sekarang, luar biasa orang Indonesia itu. Kalian bisa bayangkan, HP saja satu orang itu bisa ganti berkali-kali, hanya dalam jangka waktu yang singkat. Itu HP loh ya. Bisa kalian bayangkan. Ada model baru beli lagi, ada model baru beli lagi. Itu HP. Belum lagi pakaian. Sementara untuk produksi kita masih sangat minim sekali. Teknologi itu rata-rata kita masih impor. Nah, ini kan menjadi hal menarik ya. Ini menjadi hal yang menarik ketika pasarnya besar tapi kita tidak bisa memproduksi. Itulah kesempatan bagi negara-negara asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi kita bisa memahami ya, dengan kondisi Indonesia sekarang, maka kita bisa menarik garis lurus ke belakang terkait dengan tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Ini terkait dengan tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, ketika Jepang sampai ke sini, gimana sih tanggapannya tokoh-tokoh di Indonesia itu? Tanggapannya apakah mereka mendukung, apakah mereka senang karena sudah berhasil mengusir Belanda yang katanya menjajah kita selama 350 tahun, walaupun faktanya tidak selama itu, atau mereka justru berhati-hati? Nah, ini kan sudah nampak ya. Yang pertama, tanggapan pertama itu dari Bung Karno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Tanggapannya bagaimana? Tanggapannya ya disambut dengan baik. Bahkan mayoritas masyarakat Indonesia juga menyambut kedatangan Jepang itu dengan baik. Sebab ada banyak masyarakat yang masih percaya dengan ramalannya Jayabaya, di mana nanti akan ada orang kulit kuning yang datang ke Indonesia seumur jagung. Nah, karena kepercayaan itu, maka nanti pada akhirnya tokoh-tokoh nasional kita itu juga menyambutnya dengan baik. Nah, pada dasarnya ada lima tanggapan kenapa sih kita harus menyambut Jepang itu secara positif. Yang pertama, dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan dimulainya era baru bagi bangsa-bangsa Asia yang dipelopori oleh Jepang. Jadi Jepang itu nanti punya propaganda namanya Gerakan 3A.
Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang pemimpin Asia. Nah itu. Yang kedua, kenapa sih disambut secara baik oleh bapak bangsa kita? Yang kedua karena Jepang itu menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Bisa kita tahu sendiri bahwa kita itu pengennya merdeka itu sudah lama sekali. Tiba-tiba ada bangsa yang datang ke kita, mengusir orang yang selama ini menjajah kita. Terus kita dijanji kemerdekaan. Bagaimana coba? Gini aja gampangannya. Tangan kalian itu terikat selama 5 hari. Kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada orang yang datang ke kalian, terus bilang begini, saya janji nanti ikatanmu akan saya lepaskan, tapi kita yuk bekerja sama terlebih dahulu. Dengan penderitaan yang kalian rasakan selama 5 hari itu, tiba-tiba ada orang yang berjanji ingin melepaskan talimu itu. Bagaimana tanggapanmu? Saya yakinnya pasti kamu senang dan oke, kita kerjasama. Tidak tahu nanti pada akhirnya kalian ternyata akan dijadikan budak atau apa. Tapi saya yakin dengan perasaan seperti itu kalian akan mau bekerja sama dan menyambut tawaran itu dengan baik. Yang ketiga, sejak awal kedatangan memang Jepang itu sudah ngomong terus tentang kemerdekaan. Wes ayolah kita sebagai bangsa Asia, nanti kamu tak kasih kemerdekaan. Setiap hari kita dicekoki kemerdekaan seperti itu. Otomatis sebagai bangsa yang sudah ingin merdeka seperti yang saya jelaskan tadi, ya kita senang-senang saja begitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Jepang bersikap simpati terhadap pergerakan Indonesia. Bayangkan, ketika masa Belanda, pergerakan kita seakan-akan diputus begitu saja. Tidak boleh ada pergerakan nasional. Tapi ketika Jepang datang, para tokoh-tokoh yang pada awalnya itu ditahan, dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda, pada akhirnya semuanya dirangkul. Nah, image positif inilah yang pada akhirnya membuat beberapa tokoh-tokoh nasional kita itu menganggap Jepang sebagai penyelamat. Oh, ini Jepang, ini akan menyelamatkan kita, luar biasa. Kita harus menambutnya dengan baik. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, kenapa sih disambut dengan baik? Karena Jepang itu menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia. Lagu Indonesia Raya yang selama masa penjajahan Belanda tidak boleh dikumandangkan, pada masa pendudukan Jepang itu boleh dikumandangkan dengan syarat bersamaan dengan lagu nasionalnya Jepang, yaitu Kimigayo. Nah, terus masyarakat Indonesia juga boleh melakukan ibadah secara bebas sesuai keyakinan masing-masing, dan yang terpenting kita boleh mengibarkan bendera merah putih dan juga menggunakan bahasa Indonesia, yang itu selama ini mungkin tidak kita temui sama sekali selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Itu terkait dengan sambutan yang baik. Nah, di samping sambutan yang baik itu, ternyata kita juga masih mikir, apa mungkin Jepang itu sebaik itu? Nah, ini pada akhirnya ada beberapa orang, ada beberapa tokoh nasional kita yang memilih untuk bersikap hati-hati. Kenapa mereka memilih untuk bersikap hati-hati? Karena ternyata di dalam ekspansionisme Jepang ini ada yang namanya gerakan fasisme. Dan seperti kita ketahui sendiri bahwa gerakan fasisme itu sangat luar biasa berbahaya. Contohnya sudah sangat bisa kita ketahui bersama, sangat mengerikannya bagaimana Hitler, bagaimana Benito Mussolini yang di Eropa begitu menggebu-gebu. Mereka ingin sekali mewujudkan kejayaan negara mereka di masa lalu. Itu. Jadi hati-hati sekali, daripada nanti kita bermasalah
pada akhirnya mending kita hati-hati dulu. Itu pikiran mereka saat itu. Dan ternyata benar kan pada akhirnya, walaupun sambutan baik ini juga bukan berarti salah, tapi sikap hati-hati yang ditunjukkan beberapa tokoh nasional kita itu pada akhirnya berakhir ya cukup dramatis juga untuk bangsa Indonesia. Bahkan banyak yang menganalogikan bahwasanya 3,5 abadnya Belanda itu lebih mengerikan 3,5 tahunnya Jepang. Nah, itu gambaran singkat berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, setelah mereka masuk ke Indonesia, pada akhirnya mereka mendirikan yang namanya pemerintahan. Ada 2 pemerintahan yang didirikan. Yang pertama ada pemerintahan militer, dan nanti yang kedua ada pemerintahan sipil. Kita bahas dulu berkaitan dengan pemerintahan militer. Nah, untuk pembagian wilayah militer, yang pertama, pemerintah Angkatan Darat Tentara ke-16 atau Samosir itu letaknya atau tanggung jawabnya untuk wilayah Jawa dan Madura, berpusat di Jakarta. Jadi memang Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian ya nanti, 3 wilayah tanggung jawab militer. Itu yang pertama tadi, di wilayah Jawa dan Madura pusatnya ada di Jakarta. Nah, yang kedua itu pemerintahan Angkatan Darat Tentara ke-25 atau yang bahasa Jepangnya Tomisudan itu bertanggung jawab atas wilayah Sumatera dengan pusatnya ada di wilayah Bukit Tinggi. Yang ketiga ada pemerintah Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua, itu wilayah tanggung jawabnya lumayan luas, yaitu ada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, di mana pusatnya ada di wilayah Makassar. Di Pulau Jawa ini yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting pada waktu itu, masih diberlakukan pemerintahan yang sementara. Hal tersebut itu berdasarkan Osamu Serei. Nah, itu bahasa Jepangnya undang-undang Osamu Serei yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Apa sih isi Osamu Serei itu? Isi Osamu Serei itu yang pertama adalah jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda itu dihapuskan, dan segala kekuasaan yang dahulu dipegang diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di wilayah Jawa. Yang kedua, para pejabat pemerintahan sipil beserta pegawainya pada masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asalkan mereka mau bekerja sama dengan Jepang. Jadi, oke, kedudukanmu saya akui, tapi syaratnya satu, kamu harus mau bekerja sama dengan saya. Itu syaratnya Jepang. Kalau mereka memilih tidak bekerja sama, ya bisa jadi mereka dipecat sebagai pegawai pemerintah atau pejabat pemerintah pada waktu itu. Yang ketiga, badan-badan pemerintah dan undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan, nah tetap ada tapinya, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang yang diperlakukan pada waktu itu. Nah, sekarang coba kita lihat susunan pemerintahan militernya itu seperti apa. Nah, ini pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Yang pertama ada yang namanya Gunshirekan atau Panglima Tentara. Disebut sebagai Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi sebagai puncuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Nah, ini jabatan paling tinggi. Kalau masa Hindia Belanda itu ya sekelas gubernur jenderal begitu ya di sini. Yang kedua ada Gunseikan atau kepala pemerintahan militer. Dirangkap oleh kepala staf dan berkantor di Gunseikanbu. Jadi nama kantornya itu Gunseikanbu
yang terdiri dari 5 bu atau 5 departemen. Yang pertama ada Somobu atau Departemen Dalam Negeri. Yang kedua ada Zaimobu atau Departemen Keuangan. Yang ketiga Sangyobu atau Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan. Jadi ini menarik ya. Nah sebentar, ini menarik sekali karena pemerintahan waktu itu sudah memperhatikan sektor kerajinan tangan. Artinya UMKM ini juga diperhatikan ya. Mereka ingin sekali memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam Indonesia itu sampai ke ranah yang paling kecil bahkan. Nah, ini kan menjadi hal yang menarik. Padahal mungkin perhatian pemerintah kita sekarang tidak sejauh itu kadang-kadang. Terus ada Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. Yang terakhir ada Shimobu atau Departemen Kehakiman. Nah, ini bagian-bagian dari Gun Seikan. Ada 5 bu yang sudah kita pahami tadi. Nah, yang ketiga ada Gun Seibu atau Koordinator Pemerintahan. Maaf, ini typo ya, kurang N. Jadi meliputi beberapa daerah. Ini karena pemerintahan di Jawa ya. Jadi yang pertama Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung. Seperti sekarang tidak jauh berbeda, ibu kotanya Jawa Barat masih tetap Bandung. Terus Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang sama juga, sekarang juga masih berpusat di Semarang. Jawa Timur dengan pusatnya di kota Surabaya seperti kita pahami sendiri. Ibu kota Jawa Timur juga tetap di Surabaya sampai saat ini. Yang keempat, ini ada 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Ini daerah istimewa itu kalau bahasa Jepangnya Kochi. Kenapa sih mereka menjadi daerah istimewa? Seperti kita pahami bersama bahwasanya Yogyakarta dan Surakarta ini merupakan wilayah yang saat itu masih berbentuk kerajaan. Begitu. Itu untuk pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Jadi ini susunannya, bisa kalian pahami, bisa kalian bayangkan. Yang kedua ada pemerintahan sipil. Nah, pemerintahan sipil bedanya apa sih dengan militer itu dengan sipil? Gampangannya kalau kalian memahami militer itu tentara, wes itu militer itu tentara. Nah, terus kalau sipil apa Pak? Sipil itu ya kita orang biasa, gampangannya seperti itu, yang tidak berhak memegang senjata atau seperti apa, itu sipil. Jadi mudahnya memahaminya begitu. Loh, ada 2 pemerintahan apa ndak bentrok Pak nanti? Ya buktinya ndak, nanti urusannya itu berbeda-beda antara pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Itu yang perlu kita pahami. Nah, pemerintahan sipil itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Jadi nanti dengan aturan-aturan itu daerah-daerah di wilayah Indonesia ini rata-rata dibagi menjadi seperti yang ada di bagian ini. Ada Shu, ini tingkatan tertinggi ya. Jadi karisidenan. Di dalam karisidenan itu ada Si dan Ken, ada kota praja dan juga kabupaten. Mungkin kalian masih asing selama ini dengan istilah karisidenan karena sudah tidak ada ya saat ini. Nah, karisidenan itu sebenarnya adalah wilayah administratif tertentu yang membawai beberapa kota praja atau karisidenan. Contohnya Bojonegoro ini itu membawai wilayah karisidenan Bojonegoro membawai wilayah Lamongan, Bojonegoro dan Tuban. Cara melihatnya apa? Simpelnya kalau saat ini kalian bisa melihat warisan dari karisidenan itu melalui plat nomor. Jadi biasanya contoh plat nomor AG itu ada Kediri, ada Nganjuk,
dan beberapa kabupaten lain. Ya, itu pastinya nanti dulunya satu karesidenan begitu. Nah, di bawahnya kabupaten nanti ada Gun Kawedanan. Ini juga masih asing ya untuk kita, yang karena sekarang sudah tidak ada. Ada Kawedanan. Kawedanan itu di atasnya camat ya, di atasnya camat. Terus ada Son, asisten atau kecamatan, camat lah, kecamatan. Ada Ku, desa atau kelurahan. Ada Aza atau dusun. Dan yang paling menarik, yang ini baru muncul ketika masa pendudukan Jepang, adalah Gumi atau lengkapnya Tonari Gumi. Itu RT, rukun tetangga. Jadi kalau ditanya orang warisannya Jepang itu apa, yang paling gampang ya RT itu. Nah, RT menarik memang, karena sebelum ini masa Belanda itu kita belum mengenal yang namanya RT. Nah, susunan di wilayah ini berbeda dengan wilayah kota, karena wilayah kota itu susunannya seperti ini. Ada si pemerintah kota, ada sucokan pimpinan residen, ada tokubetsushi atau daerah istimewa, ada shicho wali kota, dan bunken sub kabupaten. Nah, ini pembelajaran atau penjelasan singkat saya hari ini untuk soal-soal kegiatan belajar kalian selama beberapa hari ke depan, atau khususnya hari ini bisa kalian lihat di Google Classroom. Nanti saya share di situ. Kalian bisa mengerjakannya melalui Google Form yang sudah saya sediakan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Kalian bisa mempelajarinya melalui LKS yang nantinya akan dibagikan oleh pihak sekolah. Silahkan dipelajari, dibaca ulang. Jika memang penjelasan saya nanti yang tadi saya jelaskan itu memang kurang lengkap, bisa kalian mencari di sumber-sumber lain seperti internet dan lain sebagainya. Itu sudah sangat banyak sekali. Sekali lagi, karena ini masa pandemi, harapan saya kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena kita kan sudah belajar daring itu kalau tidak salah dari bulan Maret ya, Maret atau April itu. Jadi harapan saya kalian sudah mulai terbiasa, yang dulunya engap pakai masker, yuk mulai dibiasakan demi kesehatan kita bersama, kesehatan keluarga kita, dan tentunya kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Tetap semangat, jangan menyerah karena pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.